Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah PJ Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Heriandi Roni. Halo, apa kabar Bapak? Salam sehat. Salam sehat, baik, Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima Alhamdulillah. kasih sudah datang di Tempo, Pak. Ya, sama-sama terima kasih juga saya sudah Sama-sama, luar biasa. diundang di Tempo. Terima kasih Bapak. Sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat PJ Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Heriandi Roni. Heriandi Roni dilantik sebagai pejabat Bupati Bengkulu Tengah oleh Gubernur Bengkulu pada 25 Mei 2022 dengan semboyan Marobah Kita Maju. Sebelumnya, Heriandi Roni adalah Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Heriandi mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Ferry Ramli, Bupati Bengkulu Tengah yang habis masa jabatannya pada 22 Mei 2022. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki visi terwujudnya infrastruktur terpadu dan pelayanan publik prima menuju benteng maju dan sejahtera. Misi Kabupaten Bengkulu Tengah diterjemahkan melalui 6 cara. Pertama, membangun dan memantapkan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan perekonomian yang terintegrasi. Kedua, mewujudkan pelayanan publik prima yang didukung oleh birokrasi yang efisien dan efektif, serta aparatur yang profesional dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Keempat, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi. Kelima, mewujudkan SDM religius yang berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian. Keenam, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana demi kelestarian lingkungan. Lalu, bagaimana strategi pemerintah Bengkulu Tengah dalam membangun kotanya? Langsung saja, kita berbincang dengan PJ Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Heriandi Roni, untuk tahu lebih jauh programnya sebagai kepala daerah. Baik Bapak, terima kasih. Nah, langsung saja Pak, bagaimana kita melihat pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini? Silakan Pak. Ya, pertama sebelum kita menguraikan tentang kondisi pembangunan hingga saat ini di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu juga diinformasikan bahwasanya ketika kita menuju sebuah agenda atau melaksanakan sebuah agenda nasional untuk memilih kepala daerah yang berbasis kepada pemilihan langsung oleh masyarakat itu sedang diserentakkan secara nasional. Oleh karena itu banyak daerah-daerah yang kepala daerahnya kemudian habis sebelum perhelatan secara serentak ini, maka harus diisi oleh para penjabat, Nah, saya juga termasuk salah satu dari penjabat yang ditugaskan untuk di Kabupaten Bengkulu Tengah. Karena itu tentu ketika kita berbicara program pada tataran ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa untuk mengawal sampai kepada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak itu secara tertib, teratur, dan kemudian tentu juga lancar dan sukses diselenggarakan. Dan dalam mengisi-ngisi waktu kekosongan tadi, pemilihan kepala daerah berbasiskan pemilihan langsung, itu juga aspek-aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan harus tetap berjalan baik. Nah, pemerintah pusat telah juga memberikan pedoman bahwa daerah-daerah ini persoalan kontinuitas, kesinambungan pembangunan itu, di mana pemerintah pusat memberikan pedoman agar dalam masa transisi itu ada dokumen rencana pembangunan daerah. Bertolak dari apa yang sudah atau pembangunan yang sudah berhasil dilaksanakan sampai pada masa transisi itu dan kontinuitasnya, kesinambungan. Nah, ya sampai saat ini tentu saja pelaksanaan gerak pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya sebagai salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu,
dan ya di era kita melaksanakan otonomi daerah ini sudah berjalan dengan baik. Itu ditandai dengan berbagai indikator makro kalau kita mengukur melihat dari perspektif indikator makro, termasuk juga penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka IPM, termasuk juga angka pengangguran yang tentu saja ini kita bersama-sama dengan pemerintah seluruh jajaran itu untuk tetap bagaimana target-target secara makro itu bisa terus kita lampaui gitu. Dalam sekali lagi dalam kontinuitas laju derap pembangunan. Kalau secara fisikly sebagai sebuah kabupaten pemekaran dalam usia yang ke depan nih memasuki 15 tahun, saya kira infrastruktur yang terbangun itu sudah cukup baik, termasuk juga kawasan perkantoran, termasuk infrastruktur jalan, jembatan, kemudian juga infrastruktur ekonomi yang menunjang daya dukung ekonomi kabupaten dan daya dukung ekonomi masyarakat, apakah itu irigasi, apakah itu fasilitasi jalan tani dan lain sebagainya. Jadi tentu kita sekali lagi terus untuk membuat hal ini tetap berkesinambungan. Capaian demi capaian sesuai dengan target dan ukuran bisa kita lampaui. Itu Mas Beza. Jadi konektivitas, sustainabilitas dalam pembangunan itu menjadi sustainability itu menjadi kata kunci. Betul. Continuity-nya menjadi juga salah satu kata kunci yang kita ya coba lakukan dalam masa pengisian kekosongan, masa jabatan. Pemerintahan juga harus berjalan dengan baik. Maka ya itu kalau core daripada pemerintahan ini kita melihat sebagai sebuah sistem yang di dalamnya ada terdiri beberapa aspek, artinya penyelenggaraannya, aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan, semua ya harus dengan pendekatan-pendekatan yang tetap ajak kita harus lakukan. Itu. Setuju sekali Pak Rode. Selanjutnya Pak, program kerja apa yang telah terlaksana untuk memajukan Kabupaten Bengkulu Tengah, Pak? Ya, ini berbicara dari sisi yang mana nih? Dalam masa penugasan kita atau hal yang sudah dan mungkin saat ini sedang dilakukan. Nah, jadi ya pasca pemerintahan yang kemarin di kepala daerahnya berakhir di paruh 2022 Mei, banyak capaian-capaian juga sudah terpenuhi. Ya misalnya tadi, ya artinya program-program sebagai sebuah kabupaten menuju kepada pemapanan gitu sebagai kabupaten pemekaran, itu program-program infrastruktur, perkantoran, pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya, termasuk juga program-program dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat yang berbasiskan kepada pertanian, perkebunan, semua dilakukan, sudah terdapat capaian-capaian yang baik. Nah, termasuk juga bagaimana pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai dimensi, termasuk daya dukung, ya birokrasinya, dan kita dalam masa, saya kira saya barangkali sudah hampir 10-11 bulan juga ya terus untuk memperkuat ceruk-ceruk yang memang dia bisa berdampak, kita harapkan untuk memprospek kabupaten ini secara menyeluruh lah dalam hal tadi mendorong kemajuan pembangunannya. Itu kita juga di sisi misalnya aspek pemerintahan, bagaimana kita memperkuat, memberikan endorsement terhadap upaya-upaya pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya pelayanan-pelayanan yang bersifat tadi di aspek-aspek kesehatan dan lain sebagainya, tapi juga aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya-upaya kita untuk mempermudah
arus modal masuk, investasi masuk dengan kemudahan untuk memberikan izin usaha segala macam. Itu yang coba kita lakukan. Jadi ya dari perspektif mana kita melihat bahwa perjalanan dari pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu bisa tetap lancar dan baik. Ada satu capaian program juga yang menggembirakan ketika di sisi kesehatan kita sudah mencapai UHC, Universal Health Coverage. Jadi masyarakat itu dalam hal pelayanan kesehatan tuh jaminan kesehatan sudah tercover. Tidak perlu menunggu waktu lagi sampai dia harus istilahnya masyarakat tidak mampu. Itu yang belum terdaftar kita bisa segera daftarkan. Kemudian tinggal peningkatan pelayanan di fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Kita beri atensi untuk pelayanan kepada masyarakat itu. Baik, luar biasa sekali Pak Heri. Nah selanjutnya Pak, bagaimana mensinergikan program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pemerintah provinsi Pak? Sebagai kabupaten penyangga, ini menarik nih Pak. Ini cantik nih, saya kira kita harus ya berawal dari titik pemahaman kita tentang sistem pemerintahan yang kita pilih untuk kita implementasi di dalam negara kesatuan ini. Ya kan? Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Pasca Undang-Undang 23, semua urusan kewenangan dibagi habis. Pusat kerjakan apa, provinsi kerjakan apa, kabupaten kerjakan apa. Sampai persoalannya adalah lainnya. Bagaimana mensinergikannya agar semua resources kita dalam mengatasi satu prioritas tertentu bisa sejalan. Nah oleh karena itu di kami tentu saja kami merujuk betul berpedoman tidak hanya RPJMN tapi juga RPJM provinsi. Dokumen-dokumen ini apa yang menjadi atensi dan program kebijakan dari pemerintah provinsi dalam 1 tahun berikutnya atau tahun berjalan bisa sinergikan. Provinsi orientasi bagaimana pengembangan daerah wisata. Nah, kita mempersiapkan daya dukung juga kegiatan atau hal yang sejalan selaras dengan apa yang menjadi program provinsi. Dan semua dia sudah ada di dalam peta jalan, ibarat dokumen perencanaan. Dan tentu saja ini ritme koordinasi ini memang menjadi peran pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Perannya adalah koordinir, bina, awasi supaya on track semua termasuk kabupaten kota. Nah itu juga satu poin penting. Ketika kalau tidak terjadi sinergitas keselarasan, provinsi mensemprit kabupaten kota itu kan di dalam sistem kita, sistem pemerintahan kita. Maka kita kenal inilah desentralisasi secara berjenjang, urusan-urusan tadi dibagi habis setiap ini koordinir secara berjenjang. Itu dengan membangun sinergitas bersama. Sinergitas bersama itu pada akhirnya kuncinya kan ya Pak ya. Sistem kita buat memang sistem itu kalau kita baca memang untuk keselarasan, untuk sinergitas, untuk implementasinya tidak beragam-ragam. Meskipun kreativitas dan inovasi itu juga bagian daripada ruang yang dibuka dalam sistem besar pemerintahan daerah kita. Dinamika ya Pak ya? Dinamika. Nah selanjutnya Pak, apa saja potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah yang ingin Bapak kembangkan? Nah ini juga menarik Pak. Wah agak panjang ini, agak panjang diskusi kita. Karena ya ada potensi-potensi. Di samping saya sampaikan tadi, pertama daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ini secara luas wilayah itu ada 1.222 km persegi, 43-an ribu itu kira-kira dimanfaatkan untuk perkebunan, perkebunan sawit. Ada juga sebagai daerah penghasil tambang batu bara. Nah ini tentu kita sudah bisa memahami bahwa perkebunan kayak sawit tadi mungkin lebih
pengolahan usaha yang berbasis kepada modal. Bahkan ada juga ya petani-petani sawit kita, petani swadaya dan lain sebagainya. Itu kita berbicara juga potensi-potensi lainnya. Ada juga ya sebagai daerah perkebunan, tentu banyak juga hortikultura. Seperti di kami itu ya umpamanya ada durian yang mantap itu. Nah, durian, ada juga apa namanya jeruk kalamansi. Seperti durian itu kita juga coba untuk potensi ini terus kita sentuh, kita gali ya, baik itu melalui festival durian, tidak hanya memperkenalkan kepada masyarakat khususnya di kabupaten itu sudah tentu memahami, provinsi, regional, daerah tetangga segala macam. Bahkan dengan media-media sekarang dia bisa terpublikasi secara luas bahwa ya salah satu potensi tanaman yang ada di Bengkulu Tengah itu adalah durian. Ketika festival itu kita coba untuk menemukan durian-durian terbaik. Kan terkenal sekali durian tembaga dalam festival itu. Tentu saja ya hal demikian ini tadi tidak hanya kita memperkenalkan, tapi juga barangkali ada peminat-peminat yang mulai tertarik berdatangan. Bagaimana untuk ya mengolah tadi. Nah itu. Tapi ya sementara itu baru pertama kita lakukan. Kita harapkan nanti dia juga sustain hal-hal seperti itu. Nah, itu dari sisi hortikultura termasuk kalamansi juga. Kalamansi ini bahkan juga kami jeruk kalamansi. Bagusnya ini jeruk bagus ini dia. Saya personal sering minum pagi dengan kopi itu ada kesegaran minum jeruk kalamansi. Itu pengalaman saya. Tapi dari hulu juga kami sudah coba untuk menjaga ini, mengkip ini. Sehingga kami melalui Kementerian Hukum dan HAM berusaha untuk pertama mensertifikatkan sebagai identitas geografis Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga nanti sudah diketahui ketika kalamansi ini ya berkembang, besar tahu bahwa memang daerah asal muasalnya adalah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ini juga kami ya tentu dengan beberapa strategi dari tadi hulu ke hilirnya nanti kita coba untuk bagaimana mempersiapkan lebih lagi pengolahannya, pengemasannya, kemudian perluasan masyarakat yang ikut di dalam lingkaran pengolahan itu. Tapi yang jelas hal-hal yang berawal dari upaya-upaya semacam homemade industri itu kita permudah dengan perizinan. Nah, itu dari sisi hortikultura. Mas Faiza tentu juga mungkin sudah pernah ke Bengkulu. Saya belum, Pak, kebetulan. Bisa tergambar Bengkulu ini adalah satu provinsi dari pantai barat yang membujur sepanjang pantai barat itu. Jadi dia memang daerah pantai, tapi agak ke dalam juga ada daerah perbukitan. Nah, dengan anugerah yang diberikan demikian, ya tentu kita juga mungkin bisa berimajinasi keindahan-keindahan tidak hanya di wilayah pantai. Bengkulu Tengah itu kalau saya tidak salah ada garis pantai sekitar ya barangkali ya puluhan gitu, 21 km. Tentu ada juga potensi kami itu untuk pariwisata di sana Sungai Suci. Seiring dengan daerah-daerah yang lebih ke dalam itu kawasan perbukitan, banyak air terjun yang indah-indah juga, air terjun. Lengkap dan ya, Pak ya? Ya, dan kawasan-kawasan yang punya karakteristik untuk adventure. Maka kami buat juga misalnya desa Penembang. Itu festival pariwisata di desa itu kita undang komunitas-komunitas penjelajah. Ya nanti mudah-mudahan dia terpublikasi. Penjelajah yang naik 5 bukit gitu. Nah, saya pernah menaikin ini 2 bukit saya sudah habis. Rasanya ya pada seru berarti ya, Pak? Seru itu. Adrenalin terpacu. Jadi, adrenalin cukup terpacu, naik bukit, turun di antara rute itu kemudian menyeberangi sungai. Saya kira itulah anugerah keindahan di negeri kita di Indonesia ini sebagai
ya beautiful country gitu. Luar biasa. Salah satunya ada di Provinsi Bengkulu dan bagiannya ada di Bengkulu Bengkulu Tengah. Tengah. Jadi artinya banyak yang bisa kita jelajah. Ya. Termasuk air terjun ada di Rindu Hati juga. Lekuk aliran sungai itu dengan batuan-batuan dia. Ya itulah yang memang kita juga mendorong, mempromosikan ini, termasuk juga mensosialisasi, menawarkan ya masyarakat, kita menawarkan masyarakat seputar lokal, regional, provinsi tetangga, kabupaten tetangga, dan kita juga terus menyampaikan kepada masyarakat kita untuk dapat menerima, berinteraksi secara baik dalam rangka kita memulai untuk mendorong potensi-potensi pariwisata. Betul. Itulah kira-kira ya core dari potensi yang tentu banyak juga potensi-potensi yang lain yang ada, yang coba kita prospek ke depan. Terus Masuk dikembangkan potensi ya, Pak. untuk UMKM ya kan, tanaman bambu bagaimana nanti melahirkan produk-produk bambu, termasuk juga ya potensi-potensi yang ada di masyarakat, pengembangan kerajinan batik. Nah, kami sudah berbicara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat untuk memutuskan corak batik dari Kabupaten Benteng ini. Kabupaten Khasnya. Bengkulu Tengah ini dikenal masyarakat di sana sebagai Kabupaten Benteng, singkatan dari Bengkulu Tengah. Oke. Meskipun ada Marlborough, tapi dia di kota Nah, Benteng. Itu juga menarik tuh, Pak. Itu. Ya sejalan lah. Yes. Itu. Baik. Nah, selanjutnya Pak, kita beralih ke kesejahteraan masyarakat. Ya, Pak. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini, Pak? Saya melihat bahwa dari ukuran-ukuran, misalnya soal angka kemiskinan yang terus juga ini mengalami penurunan, termasuk juga kami yang cukup membanggakan, memperlihatkan tidak hanya ya kinerja-kinerja di perangkat daerah juga dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk itu juga cerminan dari misalnya turunnya angka stunting, Betul. kemudian IPM yang naik, termasuk kemampuan masyarakat membelanjakan pengeluaran per kapita. Nah, jadi ya tentu dari situ kita melihat hal-hal yang positif. Lihat bagaimana, termasuk tidak hanya kita berbicara soal kesejahteraan ini dari capaian-capaian masyarakat tiap segmen, tapi juga gap ini juga kita perlu untuk menjaga supaya ada kemerataan lah, yang dilihat dari indeks Gini gitu. Ada ya penurunan angka yang sebelumnya dari sekitar 0,25 turun 1 digit. 0,24 dari ini. Artinya ya perlahan dia mulai ada pemerataan dari kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah, Mas Peza. Oke, jadi indikator-indikator tadi menjadi cerminan ya, Pak? Menjadi cerminan, tapi secara kasat juga saya melihat Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah satu daerah yang dia bisa dikatakan sebagai lintasan dari beberapa daerah lainnya. Misalnya dari Provinsi Bengkulu mau ke Sumatera Selatan. Nah itu ada di poros kabupaten, jalan poros kabupaten itu nampak juga ada geliat-geliat pembangunan yang sedang cukup gencar dilakukan oleh masyarakat. Ini kan sebagai tanda yang kita lihat. Potret. Potret. Betul sekali. Nah, terakhir Pak, bagaimana persiapan Bengkulu Tengah dalam tahapan pemilu serentak 2024 tahun depan? Nah, silakan. Kita balik lagi ke cerita awal tadi. Pada prinsipnya ya tentu kita program itu adalah juga salah satu bagaimana kita mengawal penyelenggaraan pemilu termasuk juga pilkada. Pemilu itu kan rejim penyelenggaraannya nasional, termasuk artinya dari sisi anggaran untuk pilpres dan pileg. Nah nanti kita juga ada bagian menjadi porsi provinsi, kabupaten, kota, pilkada. Artinya pilkada nanti harus ditopang, didukung dengan anggaran
dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita sharing karena ini sudah amanat kan dengan provinsi. Bagaimana penyelenggaraan ini, kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya juga tidak hanya persoal anggaran. Bagaimana juga kita mendukung dari aspek-aspek lainnya. Termasuk di kita di kabupaten itu, ya insya Allah di tahun ini mobilitas karena dia nanti unit-unit wilayah terdepan itu adalah di desa-desa. Sehingga mobilitas pimpinan desa, kepala desa ini juga kita dorong dulu, kita dukung dulu. Maka ya salah satunya kita sediakan kendaraan dinas roda 2 yang baru gitu. Karena kita lihat nih mobilitas yang lama nih cukup sudah old ya. Nah, kemudian juga ya nanti di seputar TPS itu dukungan-dukungan Linmas ini semua itu tentu menjadi berarti. Nah, oleh karena itu juga program-program edukasi kepada Linmas termasuk penyeragaman ini semua juga kita siapkan. Nah, penyelenggara sendiri ya supaya mereka nyaman, enak. Ada hal-hal yang mereka butuhkan, misalnya terkait dengan sekretariat, terkait dengan akses menuju kantor penyelenggara KPU dalam hal ini. Kita lakukan perbaikan. Itu prinsipnya kita sangat mendukung lah sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, ini sebenarnya secara baru ini. Bahwa kita menyatukan dalam 1 tahun yang sama penyelenggaraan pemilihan para pimpinan kita termasuk di presiden, wakil presiden, kemudian di legislatif sampai di pusat daerah sampai kepada pimpinan eksekutif daerah dalam pengertian bahwa kepala-kepala daerah provinsi, kabupaten, kota. Ini kan satu ya kebijakan baru yang kita dukung bersama. Itu. Betul, luar biasa sekali. Baik, Pak Heri, kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement sebagai PJ Bupati untuk kemajuan Bengkulu Tengah. Silahkan, Pak Heri. Ya, maju tidaknya satu daerah, di samping dia memang tadi sangat diwarnai oleh resources lokal, SDA, SDM, akan tetapi juga sangat diwarnai oleh bagaimana kita membuka diri. Era sekarang ini kan era keterbukaan, maka berbagai ragam kolaborasi kerjasama merupakan salah satu cara penting juga. Nah, tapi ini semua harus kita bangun, harus kita lalui, harus kita laksanakan dalam rangka untuk memperkuat laju atau langkah kita untuk menempuh pembangunan tahap demi tahap. Itu saya kira yang ini. Jadi ya semua pelaku termasuk semua stakeholder di daerah khususnya, ya kalau kami di Bengkulu Tengah itu baik dari sisi aparatur, masyarakat, kemudian juga seluruh lah stakeholder, pengusaha, pekerja segala macam ya bahu-membahu melihat bagaimana orientasi pembangunan ini tahap demi tahap dapat kita tempuh, kita lalui. Itu. Semoga lancar, Pak. Semoga lancar, amin. Amin. Luar biasa sekali. Pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.